Hari ini saya membuka sosial media dan menemukan sebuah postingan mengenai klub kesayangan kita semua yang dipost oleh fanspage Manchester United Connect di mana tertulis pada caption mengenai kontak Xabi Alonso dengan Manchester United. Berita ini ditulis oleh media digital Chalk Offside dan setelah saya baca secara utuh pada website tersebut memang ada sebuah section yang berjudul apakah Xabi Alonso akan membuat langkah kontroversial ke Old Trafford? Dalam section tersebut terdapat sebuah cuitan yang berbunyi, mantan gelandang Liverpool ini terus dikaitkan dengan posisi manajer di Anfield akibat masa depan Arne Slot yang masih belum pasti. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa kepindahannya ke Old Trafford tidak bisa dikesampingkan. Alonso sangat ingin kembali ke bangku cadangan dan telah melakukan pembicaraan awal dengan Manchester United. Bersama dengan klub-klub besar Eropa lainnya seperti Manchester City, Benfica, dan FC Porto. Demikian pula PSG dilaporkan telah menargetkan sebagai pilihan utama jika Luis Enrique hengkang ke Real Madrid. Akibatnya, jika United benar-benar menginginkan Alonso, mereka akan secara efektif akan terjun ke dalam perang penawaran yang beresiko tinggi dan melibatkan banyak klub. Apakah United memilih untuk menghargai kebangkitan domestik Michael Carrick yang tak terbantahkan atau beralih ke kemampuan taktis Alonso yang telah teruji? Keputusan akhir tersebut tak diragukan lagi akan membentuk seluruh arah era Ineos. Dalam artikel tersebut jelas tertulis bahwa Alonso sendiri intens dikaitkan dengan Liverpool dan saya anggap bahwa argumen yang menyebutkan bahwa Alonso akan mengambil langkah kontroversial dengan bergabung dengan Manchester United menurut saya merupakan kabar yang 75% case close karena Alonso sendiri memang intens berkomunikasi dengan Liverpool dan bisa saya sebutkan bahwa prioritas Alonso adalah bergabung dengan Liverpool. Namun menarik jika gue mengaitkan sosok seperti Alonso dengan situasi Manchester United saat ini di mana Manchester United saat ini berada dalam fase rebuilding klub dengan target kesuksesan di tahun 2028 nanti. Alasannya jelas bahwa Alonso merupakan seorang manajer atau pelatih yang memiliki kapasitas yang cocok untuk sebuah tim yang sedang berada di dalam fase pembangunan ulang seperti Manchester United. Seenggaknya Alonso sudah pernah menunjukkan hal tersebut saat ia menukangi Bayer Leverkusen di mana saat itu Bayer Leverkusen berada dalam situasi yang cukup serupa dengan apa yang terjadi dengan Manchester United beberapa tahun ini. Mereka kesulitan untuk masuk ke zona Eropa bahkan sebelum Alonso datang. Mereka berada di fase papan bawah. Coba koreksi ya kalau gua salah. Namun setahu gue setelah kedatangan Alonso, klub ini dengan sangat singkat menjadi tim papan atas gak cuma di Jerman tapi juga di Eropa. Leverkusen berhasil mencatat prestasi yang sangat baik di mana mereka menjalani satu musim penuh di liga domestik tanpa kekalahan dan menjadi juara Bundesliga sekaligus mematahkan dominasi Bayern Munchen setidaknya di periode tersebut. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Alonso untuk meraih semua itu bersama Bayer Leverkusen hanya dengan waktu yang cukup singkat? Hal yang dilakukan Alonso bukanlah membangun sistem permainan yang sangat kompleks, bukan juga menekan manajemen untuk merekrut pemain kelas dunia, melainkan menegakkan kembali prinsip bermain sepak bola. Maksudnya apa? Jadi gini, Alonso dibantu oleh staf-stafnya turun langsung ke lapangan, menjadi mentor sekaligus pelatih bagi setiap pemain untuk kembali melatih teknik dasar seperti passing, dribbling, dan lebih dari itu. Alonso juga memberikan pemahaman mengenai ruang dan waktu yang bisa dimanfaatkan oleh pergerakan para pemainnya. Di era modern ini, hal ini seperti terdengar kuno atau bahkan tertinggal. Namun apa yang dilakukan oleh Alonso ini justru seakan membuka mata gitu setiap individu di tubuh Leverkusen itu sendiri. Dengan meningkatnya kemampuan teknis daripada setiap pemainnya, menjadikan pemain Leverkusen menjadi lebih percaya diri tampil di atas lapangan. Hasilnya permainan progresif yang sangat cair dipertontonkan oleh Bayer Leverkusen di setiap pertandingan. Tidak dengan banyak dribbling, tidak dengan sentuhan yang elegan,
Yang ada cuma kombinasi passing dan pergerakan pemain yang menyasar setiap ruang pertahanan lawan. Bukan sebuah kebetulan waktu Bayer Leverkusen tak terkalahkan di Bundesliga saat itu. Bukan sebuah kebetulan juga saat 2 kali mereka mengalahkan Bayern Munchen dengan skor telak. Bukan kebetulan juga mereka menjadi juara liga musim itu. Semua adalah output dari tindakan sederhana yang mengubah mental setiap orang di klub tersebut. Musim selanjutnya, saat klub hendak memasuki fase pengembangan tim, Alonso mulai banyak menerapkan ide taktiknya. Jika musim sebelumnya Alonso banyak menggunakan komposisi 3 back, di musim tersebut Alonso mulai mengeksplor setiap potensi yang bisa menjadi sebuah DNA katakanlah untuk Bayer Leverkusen. Di fase ini skema bermain dari Alonso lebih bervariasi, lebih adaptif. Alonso sadar jika selalu menggunakan skema 3 back tengah ditambah dengan 2 wingback, maka akan sangat sulit bagi klub untuk tetap bertahan dengan hanya mengandalkan skema tersebut. Alonso sadar gak mudah menemukan wingback dengan kemampuan playmaking seperti Grimaldo, gak mudah juga menemukan wingback seperti Jeremy Frimpong di masa yang akan datang. Di fase tersebut, meski Bayer gagal mempertahankan gelar Bundesliga, namun saya yakin Alonso mendapat sebuah temuan baru atas simulasinya tersebut. Sayangnya Alonso berpisah dengan Leverkusen dan bergabung dengan Real Madrid di musim selanjutnya. Alonso meninggalkan Leverkusen yang masih dalam kondisi setengah jadi. Hingga sampai saat ini Leverkusen cukup kesulitan mencapai prestasi yang ditorehkan bersama Xabi Alonso. Meski begitu, Alonso meninggalkan sebuah pemahaman baru mengenai budaya dan prinsip sepak bola yang harus ditegakkan oleh Bayer Leverkusen. Jika kita kembali membahas problem Manchester United selama ini, mungkin ini adalah salah satu solusi dibandingkan jika United kembali merekrut manajer dengan level title contender seperti Pep Guardiola, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, atau justru Carlo Ancelotti yang justru akan melewatkan dan melupakan bahwa Manchester United ini masih berada di dalam fase rebuilding club dan menurut saya belum siap menjadi title contender.